Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai uji adanya halogen. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bangaran, DIN G031 191 akan menjelaskan tujuan dari praktikum uji adanya halogen. Yang pertama yaitu untuk mengetahui adanya unsur halogen dalam satu larutan dengan menggunakan reaksi senyawa HgNO3. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suhu pada reaksi halogen. Yang ketiga, untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dari unsur halogen. Baik, saya Nur Asisa, NIM G031191079. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hasil praktikum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan landasan teori mengenai uji adanya halogen ini. Jadi, halogen sendiri merupakan sekelompok unsur kimia yang berada di golongan 7A pada tabel periodik. Pada golongan ini terdiri dari unsur fluor, klor, brom, iodium, astatin, dan unsur unun septium. Nah, halogen sendiri berarti pembentukan garam. Jadi, unsur-unsur yang termasuk dalam golongan ini dapat menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi dibandingkan dengan unsur-unsur lain yang seperiode. Hal ini menandakan halogen sangat sukar untuk melepaskan elektronnya. Nah, tingkat keelektronegatifannya sendiri menurun dari fluor ke astatin, atau dari atas ke bawah pada tabel periodik. Jadi, ia juga merupakan golongan paling non-logam, kecuali astatin yang bersifat metaloid atau semilogam. Sesuai dengan nomor golongannya, semua unsur halogen memiliki 7 elektron valensi, sehingga membutuhkan satu tambahan elektron untuk mengisi orbit elektron terluarnya. Jadi unsur-unsur ini cenderung membentuk ion negatif bermuatan 1, misalnya sel minus. Nah, ion negatif ini disebut ion halida, dan garam yang terbentuk oleh ion ini disebut halida, misalnya NaCl atau KCl. Selain itu, halogen memiliki sifat yang sangat reaktif, berbau merangsang, berwarna, dan beracun. Semua unsur halogen itu memiliki sifat toksik dan reaktivitas yang tinggi, di mana tingkat toksik dan reaktivitasnya itu menurun dari atas ke bawah pada tabel periodik. Tingginya suatu reaktivitas disebabkan oleh kekuatan oksidasi. Jadi, semua unsur halogen itu merupakan oksidator yang kuat, yang kekuatan oksidasinya berkurang dari atas ke bawah pada unsur periodik. Unsur-unsur golongan ini juga berwarna karena dapat menyerap sinar tampak dengan panjang gelombang tertentu. Halogen juga mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti karbon tetraklorida atau benzena. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur halogen ini akan dijelaskan pada slide berikutnya oleh teman saya. Baiklah, saya Andi Irmayanti Ismail, NIM G031191096, akan melanjutkan landasan teori uji adanya halogen. Adapun unsur-unsur halogen yaitu fluor. Unsur ini ditemukan dalam fluorspar oleh Swandal pada tahun 1670. Memiliki bau yang tajam. Unsur yang paling reaktif dan paling elektronegatif. Warna kuning muda, bersifat sangat korosif. Adapun kegunaannya itu sebagai bahan dalam pembuatan pasta gigi, teflon, dan lain sebagainya. Klor. Unsur ini memiliki nomor atom 17, simbol Cl, dengan periode ketiga. Ditemukan oleh Schild pada tahun 1774 dan diberi nama oleh Davy pada tahun 1810. Unsur ini berwarna kuning, dapat larut dalam air, mudah bereaksi dengan unsur lain, bersifat reaktif, ditemukan di alam dalam bentuk senyawa dan mineral seperti kamalit dan silfit, gas Cl2. Adapun kegunaannya yaitu dipakai sebagai garam,
dapur. Selanjutnya, Br. Unsur ini ditemukan oleh Balat pada tahun 1826. Merupakan zat yang mudah larut dalam air, berwujud cair dalam suhu ruang. Unsur ini berwarna coklat, mudah menguap pada suhu kamar. Uapnya berwarna merah. Memiliki bau yang tidak sedap, dapat menimbulkan efek iritasi pada mata dan kerongkongan. Adapun kegunaan dari bromium yaitu sebagai pembuatan untuk film fotografi. Memiliki nomor atom 35, lambang Br, unsur periode ketiga. Baiklah, akan saya lanjutkan. Unsur yang akan saya jelaskan yaitu astatin. Astatin itu sendiri berasal dari kata Yunani astatos yang artinya tidak stabil. Astatin memiliki nomor atom 85, periode 6, dan golongan 7A. Astatin pertama kali disintesis pada tahun 1940 oleh Dr. Eric Hawthorne, Kenneth Rose, Mackenzie, Emilio Segre di Universitas California. Caranya yaitu dengan membombardir bismut dengan partikel alfa. Astatin diproduksi dari peluruhan radioaktif alami. Selanjutnya yaitu iodin. Iodin memiliki nomor atom 53, periode 5, dan golongan 7A. Diperoleh pertama kali melalui penemuan tidak sengaja Cortous pada tahun 1985. Jadi pada saat itu, Cortous ingin menyuling gang-gang laut hingga membentuk potasium. Akan tetapi, hasil penyulingan tersebut menghasilkan endapan yang saat itu ketika ingin dibersihkan, Cortous menggunakan asam yang terlalu pekat, sehingga membentuk asam lembayung yang jika terkena permukaan dingin akan membentuk endapan kristal berwarna ungu. Kemudian, hasil endapan tersebut dibawa untuk diteliti lebih lanjut, sehingga ditemukanlah unsur baru yang bernama iodin. Iodin itu sendiri memiliki sifat yang mudah menguap di temperatur biasa, membentuk gas berwarna ungu biru, baunya tidak enak dan juga lumayan perih. Selanjutnya yaitu unon septium. Unon septium merupakan unsur yang tergolong baru, sehingga namanya sendiri merupakan nama sementara. Ditemukan di Rusia melalui kerjasama antara Rusia Amerika pada tahun 2010. Unon septium memiliki nomor atom 177, periode 7, dan golongan 7A. Saya Fitri Kinanti akan memaparkan slide selanjutnya. Apa itu uji adanya halogen? Uji adanya halogen adalah suatu pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan unsur halogen pada senyawa karbon. Diketahui pemaparan materi sebelumnya atau landasan teori bahwa halogen memiliki golongan yang termasuk dalam non-logam. Sehingga untuk memperoleh atau mengetahui adanya unsur seperti klor iodin tersebut, maka digunakan reaksi logam seperti perak nitrat. Adapun alat serta bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu alat seperti pipet tetes, tabung reaksi, pipet volume, bat, gelas kimia 500 ml, termometer, stopwatch, serta truk tabung. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan seperti perak nitrat 2%, etanol 95%, aseton, kloroform, dan kalium iodin. Saya Dino Kanino, NIM G311-16513, akan menjelaskan terkait prosedur kerja praktikum uji halogen. Di mana dalam uji halogen terdapat dua prosedur kerja. Yang pertama adalah kloroform ditambah dengan AgNO3, dan yang kedua kalium iodida ditambah dengan AgNO3. Oke, saya akan menjelaskan terkait prosedur kerja yang pertama yaitu kloroform ditambah dengan AgNO3.
Pertama-tama, Aquarius 300 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dipanaskan dengan menggunakan hot plate dengan suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Tahap kedua, masukkan kloroform pada salah satu tabung reaksi dengan pipet tetes sebanyak 3 kali. Lalu tabung reaksi yang sama ditambahkan 2 ml AgNO3 dengan pipet volume dan bulb. Selanjutnya, larutan dihomogenkan dengan tabung reaksi yang digoyangkan selama beberapa menit. Jika belum terlihat adanya endapan, maka masukkan tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang telah dipanaskan. Lalu hitung waktu dengan menggunakan stopwatch. Tahap akhir, melihat perubahan yang terjadi bila adanya endapan. Lalu prosedur kerja yang kedua, yaitu kalium iodida ditambah dengan AgNO3. Pertama-tama, Aquarius 300 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dipanaskan dengan hot plate dengan suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, kalium iodida dimasukkan ke dalam tabung reaksi lainnya dengan menggunakan pipet tetes sebanyak 3 tetes. Setelah itu, dengan tabung reaksi yang sama, ditambahkan 2 ml AgNO3 dengan pipet volume serta bulb. Selanjutnya, larutan dihomogenkan selama beberapa menit. Jika belum terlihat adanya endapan, maka masukkan tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang telah dipanaskan. Selanjutnya, hitung waktu menggunakan stopwatch selama 2 menit. Tahap akhir, amati perubahan larutan bila adanya endapan yang terjadi. Nama saya Aida Nafisa, NIM G0311911044. Berikut adalah tabel hasil praktikum dari kelompok 6. AgNO3 atau perak nitrat direaksikan dengan Ki atau kalium iodida menghasilkan larutan keruh dengan endapan kuning. Selanjutnya, AgNO3 direaksikan dengan kloroform menghasilkan larutan bening tanpa adanya endapan. Nama saya Reski Amalia dengan NIM G0311911093. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi yang terjadi pada praktikum uji adanya halogen. Terdapat 2 reaksi yang terjadi, yaitu reaksi antara kloroform dengan perak nitrat atau AgNO3 dan reaksi antara kalium iodida dengan AgNO3. Tetapi saya hanya akan membahas reaksi antara kloroform dan perak nitrat. Seperti yang kita lihat pada slide, reaksi yang terjadi antara kloroform dan perak nitrat akan menghasilkan senyawa perak klorida dan CH-NO6. Tanda panah bawah pada AgCl menunjukkan bahwa senyawa ini mengendap, tetapi pada proses praktikum yang kami dapatkan, reaksi ini tidak terdapat endapan. Nah, adapun sebab mengapa tidak terdapat endapan akan dijelaskan pada pembahasan reaksi. Nama saya Wahyudi Ramadana, NIM G0311911083. Selanjutnya adalah reaksi antara perak nitrat dan kalium iodida. Seperti yang kita lihat pada slide, reaksi yang terjadi saat pencampuran kalium iodida dan perak nitrat akan menghasilkan senyawa nitrat KNO3 dan senyawa perak halida AgI. Tanda panah pada AgI menunjukkan bahwa senyawa ini mengendap. Jadi endapan kuning yang telah disebutkan pada tabel hasil praktikum merupakan perak iodida. Perkenalkan, nama saya May Angel Sembiring, NIM G0311911020. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan reaksi kloroform ditambah dengan AgNO3. Kloroform merupakan senyawa yang tidak berwarna, berbentuk cair, dan cepat melepaskan uap bila terkena udara. AgNO3 merupakan senyawa organik berwujud cair, berwarna bening, yang dalam praktikum digunakan sebagai reagen yang dilarutkan dengan etanol. Ketika AgNO3 direaksikan dengan kloroform, menghasilkan larutan berwarna bening jernih tanpa adanya endapan. Hasil percobaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan literatur, di mana dalam teori, ketika halogen direaksikan dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan putih yang mengindikasikan adanya gugus halogen. Sedangkan pada kloroform seharusnya terdapat gugus halogen yaitu Cl. Ketidaksesuaian hasil percobaan yang dilakukan dengan literatur dimungkinkan karena halogen yang terdapat pada senyawa tersebut telah menguap, sehingga tidak dapat menghasilkan endapan, karena kloroform sendiri merupakan senyawa volatil.
Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tania Mandar Tamir dengan NIM G031191101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan reaksi antara perak nitrat AgNO3 dengan kalium iodida atau Ki. AgNO3 adalah senyawa anorganik yang berwujud cair dan berwarna bening yang pada praktikum kali ini dilarutkan dengan etanol. Ki atau kalium iodida adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi kalium hidroksida dengan iodium. Pada praktikum kali ini, ketika AgNO3 direaksikan dengan kalium iodida atau Ki, menghasilkan endapan AgI yang berwarna kuning. Hasil praktikum ini sesuai dengan literatur, bahwa adanya endapan AgI yang berwarna kuning mengindikasikan adanya unsur halogen berupa iodin pada senyawa Ki.